Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang pengertian flowchart, fungsi, jenis, simbol, dan pembahasan flowchart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairunia Hidayasya akan menjelaskan pengertian flowchart. Jadi, apa itu flowchart? Yaitu suatu bentuk diagram yang digunakan untuk mempresentasikan alur kerja atau algoritma dalam proses pengembangan software. Dalam pengembangan software, digunakan untuk merencanakan dan memvisualisasikan urutan langkah-langkah yang diperlukan dalam pengembangan software, mulai dari analisis kebutuhan, desain, coding, hingga pengujian dan pemeliharaan. Dengan menggunakan diagram alir, pengembangan software dapat dengan mudah memahami bagaimana setiap komponen software saling berinteraksi dan memastikan bahwa semua aspek pengembangan software telah diperhitungkan secara rinci. Hal ini dapat membantu mempercepat proses pengembangan dan meminimalkan kesalahan yang terjadi selama pengembangan software. Fungsi flowchart. Berikut adalah penjelasan secara detail tentang fungsinya dalam pengembangan software. 1. Memvisualisasikan alur proses pengembangan software. Dapat digunakan untuk memvisualisasikan alur proses pengembangan software mulai dari analisis kebutuhan, perancangan, pengkodean, pengujian, hingga implementasi. 2. Membantu dalam merancang arsitektur software. Dalam tahap perancangan, dapat membantu dalam merancang arsitektur software dan mengidentifikasi modul-modul yang dibutuhkan untuk membangun software yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. 3. Memudahkan dalam pemrograman. Dalam tahap pengodean, dapat membantu memudahkan dalam pemrograman karena dapat memberikan gambaran yang jelas tentang logika program yang harus dibangun. 4. Meningkatkan kualitas software. Dalam tahap pengujian, dapat membantu dalam mengidentifikasi masalah atau kesalahan dalam software sehingga dapat diperbaiki sebelum software tersebut diimplementasikan. 5. Membantu dalam dokumentasi software. Membantu dalam dokumentasi software karena dapat memberikan gambaran yang jelas tentang alur kerja atau proses bisnis yang ada dalam software tersebut. Jenis flowchart. Berikut adalah beberapa jenis diagram alir yang sering digunakan beserta penjelasan lengkapnya. 1. Flowchart system. Digunakan untuk memvisualisasikan alur kerja sistem secara keseluruhan. Jenis ini cocok digunakan pada tahap analisis kebutuhan dalam pengembangan software. 2. Flowchart program. Digunakan untuk memvisualisasikan alur kerja program secara detail dan terperinci. Jenis ini dapat digunakan pada tahap pengodean dalam pengembangan software. 3. Flowchart procedure. Digunakan untuk memvisualisasikan alur kerja prosedur dalam sebuah program. Jenis yang satu ini dapat digunakan pada tahap pengodean dalam pengembangan software. 4. Flowchart data. Digunakan untuk memvisualisasikan alur kerja data dalam sebuah program atau sistem. Jenis diagram alir yang satu ini cocok digunakan pada tahap perancangan dalam pengembangan software. 5. Flowchart dokumen. Digunakan untuk memvisualisasikan alur kerja dokumen dalam sebuah sistem atau program. Jenis ini cocok digunakan pada tahap dokumentasi dalam pengembangan software. Simbol flowchart. Yang pertama ada terminal. Simbol terminal adalah simbol oval yang menunjukkan awal atau akhir dari suatu proses. Simbol ini sangat penting karena memberikan titik awal dan titik akhir dari proses yang dijelaskan dalam diagram dan digunakan untuk memulai atau mengakhiri alur proses. Yang kedua ada proses. Simbol kotak atau proses digunakan untuk menandai langkah atau tindakan dalam proses tersebut. Biasanya ini melibatkan pengambilan keputusan atau operasi matematika. Yang ketiga ada simbol decision. Simbol berbentuk belah ketupat atau decision digunakan untuk menandai keputusan yang harus diambil dalam proses tersebut. Pilihan yang tersedia biasanya hanya dua, yaitu yes or no. Yang keempat ada off-page reference. Simbol off-page reference adalah simbol yang digunakan untuk menghubungkan dua halaman atau lembar flowchart yang berbeda. Simbol ini dapat membantu dalam menggambarkan proses yang kompleks dan panjang dengan lebih mudah. Yang kelima ada manual input. Simbol manual input membantu dalam menggambarkan alur masukan dari penggunaan dan memudahkan pemahaman tentang bagaimana data masukan tersebut digunakan dalam proses yang dijelaskan. Yang keenam ada simbol input. Simbol yang menunjukkan input atau masukan yang diperoleh dari luar sistem atau proses.
Simbol input membantu dalam menggambarkan alur masukan dari sumber eksternal dan memudahkan pemahaman tentang bagaimana data masukan tersebut digunakan dalam proses yang dijelaskan. Yang ketujuh ada predefinite process. Simbol yang menunjukkan proses atau tindakan yang telah digunakan, yang telah ditentukan sebelumnya dan sering digunakan dalam proses yang sama atau serupa. Simbol predefinite process membantu dalam menggambarkan proses atau tindakan yang sering digunakan dan memudahkan pemahaman tentang bagaimana proses tersebut bekerja dalam konteks yang lebih luas. Yang kedelapan ada database. Simbol yang menunjukkan penyimpanan data dalam sistem atau proses dan digunakan untuk merepresentasikan tempat atau lokasi penyimpanan data dalam suatu sistem atau database. Yang kesembilan ada manual operation. Simbol ini menunjukkan operasi atau tindakan yang dilakukan secara manual oleh manusia dalam suatu sistem atau proses. Umumnya digunakan untuk merepresentasikan tindakan atau operasi yang membutuhkan intervensi manusia dalam sistem atau prosedur. Yang ke-10 ada dokumen. Simbol dokumen adalah simbol yang menunjukkan dokumen atau data tertentu dalam suatu sistem atau proses. Simbol ini digunakan untuk mempresentasikan dokumen, catatan, atau data yang berhubungan dengan proses atau sistem yang sedang dijelaskan. Yang ke-11 ada sistem delay. Simbol delay membantu dalam menggambarkan penundaan waktu tunggu dalam suatu sistem atau proses. Yang ke-12 ada on-page reference. Simbol ini digunakan untuk merepresentasikan keterkaitan antara dua halaman atau bagian dalam flowchart yang terpisah namun masih pada lembar flowchart yang sama. Yang ketiga ada alternate process. Simbol alternate process adalah simbol yang menunjukkan proses atau langkah alternatif dalam suatu sistem atau proses jika suatu kondisi tertentu terjadi. Yang keempat ada simbol data. Simbol data adalah simbol yang menunjukkan input atau output dalam data suatu sistem atau proses. Simbol ini biasanya berbentuk segi empat dengan sudut tumpul pada setiap sisinya dan digunakan untuk mempresentasikan data yang diperlukan atau dihasilkan dalam suatu proses atau sistem. Yang ke-15 ada merge. Simbol merge adalah simbol yang menunjukkan penggabungan atau konvergensi dua atau lebih jalur atau alur dalam suatu sistem atau proses menjadi satu jalur atau alur tunggal. Yang ke-16 ada preparation. Simbol preparation adalah simbol yang menunjukkan persiapan atau pemrosesan awal sebelum masuk ke proses utama dalam suatu sistem atau proses. Yang ke-17 ada flowline. Simbol flowline yaitu garis yang menghubungkan simbol-simbol dalam flowchart dan menunjukkan arah aliran proses atau data. Simbol ini membantu dalam menyajikan alur proses secara visual dan memudahkan pemahaman tentang bagaimana setiap simbol dan proses saling terkait dan berinteraksi satu sama lain. Pada kesempatan kali ini saya mendapatkan bagian mengenai pembahasan job desk flowchart penjualan atau penagihan invoice ke customer. Jadi ketika kita menerima PO dari customer itu kita menerima purchase order yang sudah tertera mengenai siapa customernya, berapa jumlah barangnya atau quantity, dan harga barangnya berapa, dan nomor PO, dan segala hal yang berkaitan dengan proses pengorderan. Nah, ketika PO masuk, kita sebagai penjual sudah menerbitkan proforma invoice atau invoice yang tertera itu adalah penagihan sebesar 50% sebagai tanda jadi. Jadi kita akan membuat sebuah pemberitahuan kepada pelanggan yang berisikan mengenai jumlah uang yang harus dibayarkan adalah senilai 50% dan ada batas waktu pembayarannya sebagai tanda bahwa proses jual beli ini terlaksana dengan baik, sebagai tanda jadilah, intinya seperti itu. Nah, ketika sudah DP masuk dari customer, kita akan memproses PO tersebut ke supplier. Nah, setelah sudah diverifikasi paymentnya, bukti transfernya sudah ada, terus pembayarannya sudah sesuai dengan nominal yang kita tagihkan yaitu senilai 50%, nah maka kita akan memproses PO tersebut ke supplier. Jadi PO tersebut
kita juga mengelola pemesanan berdasarkan PO yang kita terima dari customer-nya, sesuai baik dari kuantitinya, baik dari harganya, baik dari produknya sendiri gitu. Nah, setelah kita sudah masukkan PO ke supplier atau kita membuat pesanan barang customer, nah supplier juga akan menerbitkan invoice atau proforma invoice penagihan DP 50% kepada kita, dan setelah kita cek itu sebagai tanda jadi ketika kita sudah payment 50%, proses barangnya akan diproduksi oleh supplier, dan di sini kita memastikan bahwa barang yang diproduksi tersebut sesuai dengan pesanan yang dipesan oleh customer. Dan ketika barangnya sudah jadi, maka barang tersebut akan dikirimkan kepada customer dan akan dibuatkan surat jalan sesuai dengan kuantiti atau kualitas produk yang akan dikirimkan. Pada saat pengiriman barang ini akan adanya surat jalan yang akan digunakan sebagai acuan bahwasannya barang yang dipesan oleh customer itu sesuai baik dari kuantitinya, baik dari kualitasnya. Nah, pada saat barang sudah dikirim dan sudah betul kuantitinya, maka kita akan menagih pelunasan kepada customer sesuai dengan jumlah barang yang dikirim. Contohnya ketika customer order 500 pieces botol, nah maka ketika surat jalan terbit hanya 400 pieces, nah maka kita nagihnya hanya 400 pieces. Sekian dari kelompok kami. Apabila pemaparan dan penjelasan dari kami ada yang kurang dimengerti atau kurang jelas, mohon dimaklumi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.